Halo adik-adik, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Sebelum kita lanjut menonton video pembelajarannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ya baik, pada video kali ini kita akan membahas soal uji coba ujian nasional untuk mata pelajaran matematika paket B. Langsung saja kita ke soal. Nah, ini adalah soal pertama. Yang ditanyakan adalah hasil dari 20 ditambah min 2 dikali 5 dikurangi 12 dibagi dengan min 3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, serta pembagian. Yang harus kita kerjakan dulu adalah yang perkalian serta pembagian. Nah, jadi ini hasilnya adalah 20 ditambah min 2 kali 5 itu min 10. Kemudian min 12 dibagi min 3 itu adalah plus 4. Nah, ini sama aja seperti 20 dikurangi 10 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 20 kurang 10 yaitu 10 ditambah 4. Oke, kita dapatkan hasilnya yaitu 14. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dalam suatu kelas terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Jika dibentuk kelompok dan banyak anggota yang maksimal, maka banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk adalah jadi di nomor 2 ini yang ditanya adalah FPB. FPB dari 14 dan 21. Nah, kita bikin dulu pohon faktor dari 14 yaitu 27, kemudian 21 itu sama aja seperti 3 dikali 7 ya. Nah, kemudian kita jabarkan faktornya. 14 itu tadi faktornya adalah 2 dikali 7. Kemudian 21 faktornya adalah 3 dikali 7. Nah, yang ditanyakan adalah FPB. Jadi yang kita lihat hanya angka yang sama. Angka yang sama di sini hanya 7. Nah, kemudian 7 ini sama-sama pangkat 1. Jadi langsung saja FPB-nya kita dapat adalah 7. Oke, jadi jawabannya yang B. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Suhu di dalam lemari pendingin mula-mula adalah min 4 derajat Celcius. Pada pukul 15.40, listriknya mati, lalu suhunya naik sebesar 3 derajat setiap 9 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 16.34 adalah jadi kita tulis dulu suhu awal. Suhu awal katanya min 4 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik. Suhu naik itu 3 derajat Celcius setiap 9 menit. Nah, kemudian listriknya padam. Listrik padam pada pukul 15.40 sampai dengan pukul 16.34. Nah, yang ditanyakan adalah suhu pada jam 16.34 itu berapa. Kita harus tahu dulu nih listrik itu padam selama berapa menit, sehingga nanti kita bisa tahu suhu itu naik sampai berapa kali gitu. Nah, 15.40 sampai 16.34 itu berapa menit jaraknya? Kita hitung aja 16.34 dikurang dengan 15.40. Oke, kita kurang 34 dikurangi 40 itu nggak bisa ya. Jadi kita minjem 1 nih dari sini. Minjem 1 jam. Nah, 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti 60 ditambah 34 itu menjadi 94 menit. Nah, 94 menit dikurangi 40 yaitu 54 menit. Nah, ini tadi sudah dipinjam 1 jam, berarti tinggal 15 ya. 15 kurangi 15 habis. Jadi jarak dari 15.40 sampai 16.34 itu 54 menit. Jadi mati lampunya selama
54 menit. Nah, selama mati lampu itu berarti berapa kali nih suhu naik? Katanya tadi setiap 9 menit suhu itu naik sebanyak 3 derajat Celcius atau sebesar 3 derajat Celcius. Maka kita harus tahu dulu nih, 54 menit ini kita bagi dengan 9 menit agar kita tahu dia berapa kali mengalami kenaikan suhu. 54 dibagi 9 itu adalah 6 kali ya. 54 dibagi 9 ya 6. Kemudian suhu sekarang, suhu saat ini itu kita dapat dari suhu awal yaitu min 4 derajat Celcius ditambah kenaikannya itu 6 kali ya. Kenaikannya kan 3 derajat Celcius tadi setiap 9 menit, kemudian sebanyak 6 kali. Jadi min 4 derajat ditambah 3 derajat dikali 6. Oke, ini sama aja seperti min 4 derajat Celcius ditambah 18 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 14 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Darmin mempunyai tanah seluas 240 hektar. 2/3 dari tanahnya ditanami padi, 1/5-nya ditanami kedelai, dan sisanya ditanami jagung. Luas tanah Pak Darmin yang ditanami jagung adalah, berarti kita harus tahu dulu nih, untuk menanam padi katanya itu 2/3 dari luas tanah seluruhnya, berarti dari 240 hektar. Nah, untuk padi ini berapa nih? 2/3, 3 dicoret sama 240 dapat 80. 2 kali 80. Oke, berarti untuk padi itu sebanyak 160 hektar, seluas 160 hektar. Kemudian kedelai itu katanya 1/5-nya ya, 1/5 dari tanah keseluruhannya yaitu 240 hektar. 5 sama 240 bisa kita coret dapat 48 ya. Jadi untuk kedelai itu hanya 48 hektar. Nah, yang ditanya adalah jagung. Jagung itu katanya sisanya. Ya udah, berarti tinggal 240 hektar. Ini luas tanah seluruhnya, kemudian dikurangi luas tanah yang digunakan untuk menanam padi yaitu 160 hektar, kemudian dikurangi lagi dengan luas tanah yang dipakai untuk kedelai, jadi 48 hektar. Oke, 240 dikurangi 160 dapat 80, dikurangi 48 hektar. Jadi 80 dikurangi 48 itu 32 hektar. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perbandingan jarak rumah Andi dan Agus ke sekolah adalah 2/5. Oke, jadi Andi banding Agus itu 2/5. Kemudian jika jumlah jarak mereka ke sekolah adalah 28 km, maka selisih jarak rumah mereka ke sekolah. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini, kita bandingkan yang ditanya, kita bandingkan dengan yang diketahui. Yang ditanya adalah selisih. Berarti selisih dibagi yang diketahui adalah jumlah, berarti jumlah sama dengan kita menggunakan perbandingan ya sekarang. Perbandingan selisih dibandingkan dengan perbandingan jumlah gitu. Jadi yang ditanyakan dibandingkan dengan yang diketahui. Berarti untuk mencari selisih gimana? Selisih berarti nanti kita dapat perbandingan selisih dibagi perbandingan jumlah
dikali dengan jumlahnya. Kita masukin saja angkanya, perbandingan selisih Andi dan Agus berarti 5 dikurangi 2 per perbandingan jumlah, jadi 5 ditambah 2 atau 2 tambah 5 sama aja, kemudian dikali jumlahnya yaitu 28. Nah, lanjut ke sebelahnya, selisih sama dengan 5 kurang 2 yaitu 3 per 7 dikali 28. Oke, 7 dan 28 kita coret dapat 4. Jadi selisihnya adalah 12 kilometer. Ya, jadi untuk nomor 5 isinya adalah yang D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6 atau soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, kita baca dulu soalnya. Untuk menyelesaikan pengerjaan sebuah rumah dibutuhkan waktu 42 hari oleh 20 pekerja. Jadi 42 hari ini diselesaikan oleh 20 pekerja. Ini hari, ini pekerja. Kemudian karena ingin lebih cepat selesainya, maka ditambahkanlah 4 pekerja. Jadi total pekerjanya jadi 24. Kemudian waktu yang dibutuhkan, berarti yang ditanya adalah ini. Kalau pekerjanya 24, maka selesainya kapan nih rumah itu gitu. Nah, coba lihat di sini. Kalau misalkan pekerjanya semakin sedikit, maka harinya atau waktu yang akan dibutuhkan itu semakin lama. Semakin meningkat jumlah pekerjanya, semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini adalah tipe soal yang menggunakan perbandingan dengan berbalik nilai. Jadi maksudnya gimana? Oke, kalau berbalik nilai itu tinggal kita pindahkan salah satunya. Mau yang 42 sama X atau yang 20 sama 24. Kita ambil contoh yang X per 42. Jadi 42 sama X ini tukar tempat posisinya. Sama dengan 20 per 24. Jadi salah satunya aja. Salah satu ruasnya aja yang tukar tempat. Jadi untuk mencari X gimana? Untuk mencari X adalah 20 dikali 42 dibagi dengan 24. Nih kita bisa coret 20 dan 24 sama-sama bisa dibagi 4. Ini dapat 5, ini dapat 6. 6 kita coret lagi nih. 42 dibagi 6 yaitu 7. Jadi X-nya atau waktu yang dibutuhkan adalah 35 hari. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Itu untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 7. Ada penjumlahan akar dan perkalian akar. Ingat ya, kalau penjumlahan akar jadi A akar B. Bentar. Misalkan A akar B ditambah atau dikurang C akar B, itu berarti A ditambah C akar B. Jadi syarat penjumlahan atau pengurangan bentuk akar yang di dalam itu harus sama dulu. Misalkan di sini akar B, maka di sini juga harus akar B. Tapi tidak untuk perkalian ataupun pembagian. Kalau perkalian, jadi misalkan A akar B dikali dengan C akar N. Ini nggak ada yang sama. Caranya gimana? Tinggal A dikali C, A dikali C. Jadi yang di luar dikali yang di luar.
kemudian yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar, berarti B dikali N. Jadi dia nggak memandang sama atau tidaknya yang di dalam akar. Berarti yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian dulu nih. 3 akar 8 kita tulis lagi, 3 akar 8. Akar 10 dikali akar 5, berarti tinggal kita kalikan yang di dalamnya. 10 kali 5 yaitu 50. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Akar 8 itu sama aja 4 dikali dengan 2. Kemudian 50 ini sama aja seperti 5 seperti 25 dikali dengan 2. Oke, akar 4 adalah 2. Jadi 2-nya kita keluarkan. Kemudian akar 2 nggak ada, jadi akar 2-nya tetap di dalam. 25, akar 25 itu ada, yaitu 5. Akar 2 nggak ada, jadi tetap akar 2. Nah, 3 kali 2 6 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ya udah, ini kan yang di dalam akar sama ya, berarti bisa nih dijumlahkan. Jadi tinggal kita jumlahkan yang depannya aja, 6 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya adalah 11 akar 2. Oke, ini tadi rumusnya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke nomor 8. Aulia menabung uang di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga bank yaitu 6% per tahun. Oke, jadi bunga untuk 12 bulan ya. Untuk 12 bulan itu katanya 6%. Berarti 6/100 dari tabungan awalnya yaitu 5 juta. Nah, jadi hasilnya berapa nih? Coret 2, 6 kali 5 30, berarti 300.000 ya. 300.000 ini adalah bunga untuk 12 bulan. Kemudian jika tabungannya sekarang menjadi 5.225.000, maka lama Aulia menabung adalah, kita cari bunga yang sudah didapatnya dulu. Ini bunga berapa bulan nih si Aulia nabung. Bunganya itu dapatnya gimana cara mencarinya? Ya udah, tinggal tabungan akhirnya yaitu 5.225.000 kurang 5 juta. Jadi bunganya didapat 225.000. Nah, ini kita menggunakan perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena semakin besar atau semakin lama waktu menabung ya, maka semakin besar bunga yang akan didapat gitu. Atau sebaliknya, semakin kecil atau semakin cepat dia menabung, maka bunganya juga semakin sedikit. Nah, ini kita anggap X. Jadi nanti 12 dibagi X sama dengan bunganya yaitu 300.000 dibagi dengan 225.000. Coret 0,3. Kemudian untuk mencari X berarti gimana? 12 dikali 225 dibagi 300 sama dengan X. Jadi X nya tukar tempat sama 300, kemudian 225 nya pindah ruas jadi dikali. Oke, atau X sama dengan 12 kali 225 dibagi dengan 300. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja. Nah, ada yang bisa kita coret 300 dan 225. Nah, 300 dan 225 ini sama-sama bisa dibagi 75.
Kalau 225 dibagi 75 itu dapat 300 dibagi 75 itu dapat 4. 4 nya kita coret lagi sama 12. Nah 3. Jadi yang bawah udah habis. Jadi X nya didapat 3 dikali dengan 3, yaitu 9 bulan. Berarti si Aulia ini nabungnya baru 9 bulan, sehingga bunganya itu juga belum maksimal. Jadi bunganya itu baru 225.000. Jadi jawabannya adalah 9 bulan. Oke, itu untuk nomor 8. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini apa nih? Ada 4 toko pakaian menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskonnya seperti pada tabel berikut. Yang ditanya apa nih? Yang paling murah. Oke, jadi yang paling murah toko A, B, C, atau D. Nah, kalau yang ditanya yang toko yang paling murah, itu kita cari yang diskonnya itu paling besar. Nah, caranya gimana? Oke, untuk toko A. Toko A untuk kaos, katanya diskonnya adalah 30%. 30 per 100 dikali dengan 100.000. Oke, coret 1000 kali 30 berarti diskonnya 30.000. Ini untuk toko A yang kaos. Kemudian untuk kemejanya, kemeja itu 25% ya, jadi 25 per 100 dikali dengan 80.000. 25 per 100 ini sama aja 1/4 ya, jadi 1/4 dikali 80.000 itu 20.000. Berarti total diskon yang diberikan oleh toko A itu 20 tambah 30, berarti totalnya adalah 50.000. Nah, kemudian kita cari yang toko B. Toko B ini untuk kaos. Diskonnya katanya berapa tuh? 25%. Berarti 25 bentar. 25 per 100 kali dengan 100.000 ya. 25 per 100 itu bisa kita coret itu 1/4. Berarti diskonnya berapa nih? Diskonnya itu 25.000. Ini untuk kaos. Untuk kemeja sekarang. Kemeja diskonnya itu 30%, berarti 30 per 100 kali 80.000. Coret 0 2, 30 kali 8, 3 kali 8, 24, 0 ada 3, berarti 24.000. Berarti total diskon yang diberikan toko B itu adalah berapa nih? 49.000. Nah, kemudian kita cari lagi nih untuk toko C. Toko C kaos. Untuk kaos diskonnya adalah 35%, berarti 35 per 100 dikali 100.000. Coret 2, berarti 35.000 ya. 35.000. Kemudian untuk kemejanya 20%, berarti 20 per 100 dari 80.000. Coret 20 kali 2 kali 8, oke 16.000. Berarti totalnya
total diskonnya itu adalah berapa nih? 35 ditambah 16, 51.000. Oke, itu untuk toko C. Kemudian kita lanjut ke toko D nya. Toko D nya yaitu kaosnya, diskonnya 20%, berarti 20 per 100 kali harganya adalah 100.000. Coret 20, berarti 20.000 doang nih diskonnya. Kemudian kemejanya itu katanya 35%, berarti 35 per 100 dikali dengan 80.000. Coret 35 kali 8, 35 kali 8, coba kita hitung ya. 35 kali 8, 04, 2428. Oke, 28.000. Berarti total diskon untuk toko D itu adalah 20 ditambah 28, yaitu 48.000. Nah, jadi yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang toko apa nih? C ya. Nah, ini adalah diskon yang paling besar. Jadi yang paling murah yang mana? Yang paling murah adalah yang toko C. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk nomor 9. Lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10 yang ditanyakan adalah suku ke-13 dari barisan berikut. Coba kita lihat dari 7 ke 12 itu bertambah 5, 12 ke 19 bertambah 7, 19 ke 28 itu bertambah 9. Kemudian, nah ini berarti barisan bertingkat ya. Tingkatnya berapa coba kita lihat. 5 ke 7 itu ditambah 2, 7 ke 9 itu ditambah 2. Oke, berarti ini termasuk barisan yang bertingkat. Barisan bertingkat 2. Berarti kalau bertingkat 2 ada A, ada B, dan ada C. Nah, untuk mencari suku ke N dari barisan bertingkat 2, rumusnya apa? Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B ditambah N-1 kali N-2 dikali C dibagi dengan 2. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari suku ke N dari barisan bertingkat 2. Karena yang ditanya adalah suku ke-13, maka N-nya tinggal kita ganti menjadi 13. A-nya berapa? A-nya adalah 7 ditambah 13 kurang 1 dikali B. B-nya adalah 5. Kemudian ditambah 13 kurang 1 dikali 13 kurang 2 dikali C-nya yaitu 2 dibagi dengan 2. Oke, ini 2 bisa kita coret. 7 ditambah 12 kali 5 ditambah 12 dikali 11. Oke, ini 7 ditambah 60 ditambah 132. Jadi jawabannya berapa nih? 7 tambah 0, 7 tambah 2, 9, 199. Ya, jadi suku ke-13 nya adalah 199 atau A jawabannya.